Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari Lukas ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dan Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Saya akan teruskan bagian ini ya. Jadi kita belajar lagi dari bagian ini, tapi dari sisi yang lain. Kalau minggu lalu, Rabu yang lalu kita sudah belajar bahwa murid-murid ini adalah orang-orang yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang dipenuhi dengan ketakutan, bahkan juga agenda-agenda pribadi, karena mereka memikirkan Yesus itu adalah orang yang akan membebaskan mereka, menjadi pejuang bagi mereka untuk membebaskan dari jajahan Romawi. Hari ini kita belajar juga dari murid-murid yang sama yang sedang berjalan ke Emmaus ini. Ya, sebenarnya mereka ini ya memang secara manusia mungkin dia orang bodoh, tetapi saya katakan sebagai murid yang beruntung. Kenapa dikatakan mereka sebagai murid yang beruntung? Karena mereka ini boleh mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini bukan pengalaman yang bisa didapatkan semua orang. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-15 ya, ketika mereka itu sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran ya, di antara mereka berdua, katakan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Merupakan inisiatif dari Tuhan Yesus untuk mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan sejauh kurang lebih 7 mil ini dari Yerusalem ke Emmaus. Merupakan satu pengalaman yang begitu luar biasa, yang sangat langka ya. Nah, ketika kita boleh berjalan bersama Tuhan, ini merupakan pengalaman yang harusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengenal Tuhan. Nah, meskipun mungkin murid-murid ini tidak mengenal Dia, dikatakan seperti itu karena ada sesuatu yang menghalangi matanya. Katakan mereka tetap berjalan ya. Mereka bercakap-cakap, mereka meskipun tidak kenal, tapi dia menerima Yesus untuk bercakap bersama-sama. Bahkan di dalam ayat 29 ketika Tuhan Yesus akan meneruskan perjalanannya, saya berpisah dengan mereka justru mengundang Yesus untuk bersama-sama mereka ya. Ayat 29 katakan, tetapi mereka sangat mendesak Yesus. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Ya. Nah, sepertinya Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka. Mereka bilang, sudah malam ini. Ya. Matahari sudah mau tenggelam. Di mana kamu akan bermalam? Sudah bersama-sama kami. Mereka mengundang Yesus. Ini merupakan satu tindakan yang sangat luar biasa. Meskipun mereka belum mengenal Yesus secara lebih baik, tapi mereka membuka diri untuk mengundang Yesus. Nah, apakah kita juga masih mungkin belum mengenal Yesus 100% ya? Tapi beranikah kita membuka hati kita, membuka hidup kita untuk menerima Tuhan Yesus? Dan apa yang terjadi setelah mereka mengundang Yesus untuk bersama mereka, untuk makan bersama-sama mereka? Justru Tuhan Yesuslah yang memberkati mereka. Bahkan dikatakan bahwa Yesus akhirnya mencelikkan mata mereka ya. Ayat 31 katakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Akhirnya karena interaksi yang intens itu, mereka mengenal Yesus. Oh, ini Yesus yang bangkit. Bahkan ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dikatakan apa? Hati mereka itu berkobar-kobar ya. Nah, firman Tuhan diterangkan kepada mereka ya. Hati mereka juga boleh dibangkitkan, dikuatkan kembali. Nah, ketika kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, biarlah
firman Tuhan itu mengobarkan hati kita. Mungkin kita yang lesung dikuatkan, kita yang sedih dihiburkan, kita yang tidak tahu arah jalan kemana kita harus melangkah. Firman Tuhan memberikan arahan yang tepat. Biarlah kita belajar seperti murid-murid ini, ya. Meskipun mungkin mereka itu pada mulanya adalah orang bodoh, orang yang tidak percaya, tapi akhirnya boleh diubahkan oleh Tuhan. Bahkan hati mereka dipenuhi sukacita, ya. Bahkan mereka boleh didorong dengan apa? Dengan sukacita yang besar untuk menceritakan kepada teman-temannya. Di dalam ayat 35 dikatakan, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mereka sangat sukacita, antusiasme, ya. Orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan sendiri, memiliki antusias kehidupan yang luar biasa. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita. Jika Tuhan Yesus bangkit, kita juga punya semangat yang dibangkitkan kembali, semangat yang tinggi untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Amin. Morning bright, let your life be bright in Christ.